Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Nur Hatimah, calon guru pemuda angkatan 7 dari Kabupaten Banyuwangi. Hari ini akan mewawancarai Kepala Pengelola SDN Kabupaten Banyuwangi, yakni Bapak Muhammad Lutfi SPG. Dan wawancara hari ini akan berbagi pengalaman bagaimana Bapak Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Baik, kita sapa dulu Pak Lutfi. Assalamualaikum Pak Lutfi. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Mohon izin hari ini saya mewakili Bapak untuk memenuhi tugas sebagai calon guru demonstrasi kompleks tugas. Bapak berkenan? Siap. Terima kasih Pak. Jadi gini Pak, pasti selama Bapak memimpin sekolah di Kabupaten tentunya ada beberapa kegiatan ataupun masalah gitu ya Pak. Nah, kira-kira ada tidak Pak masalah di sekolah yang sama-sama benar tapi juga bertentangan? Baik, terima kasih Mas Irma. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada semua yang sudah sampai di tahap ini terkait dengan pengambilan keputusan untuk topik baik, terkait dengan kedinasan saya di SDN Banyuwangi ini, tentunya tidak lepas dari permasalahan maupun kasus, baik itu permasalahan yang terkait dengan benar dan salah, kemudian atau benar dan benar, apa yang saya dapatkan sebelum saya menjadi kepala sekolah. Pastinya ada saya adakan di sekolah tempat saya ini. Lalu bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi permasalahan tersebut? Baik, dalam mengidentifikasi terkait dengan permasalahan yang terkait dengan mereka tentunya saya lakukan adalah observasi atau penelaahan terlebih dahulu terkait dengan ada nilai-nilai yang diutamakan dalam kasus permasalahan tersebut. Dari situ nantinya kita akan selalu bisa menemukan bahwa masalah itu masuk di identifikasi terkait dengan masalah itu. Maka langkah berikutnya mungkin nanti saya akan bahas bisa memimpin akan lebih mudah dalam mengambil sebuah Tadi sudah Bapak jelaskan sangat detail, teman, untuk mengambil keputusan secara perizinan bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? baik. Tentunya mengambil keputusan karena saya sebagai seorang pemimpin berdasarkan karena saya memimpin dengan ekosistem yang beragam dan pakai keputusan yang saya ambil benar-benar tepat dengan sangat gampang dan kebaikan bersama. Menarik sekali ya, saya harus banyak belajar sama Pak Lutfi ini ya. Lalu hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan tersebut? Tentunya di langkah-langkah itu ada beberapa hal yang menurut saya efektif. Yang paling pertama sekali ketika saya mengidentifikasi nilai-nilai yang diutamakan di dalam usaha. Yang kedua, tentunya saat saya melakukan uji benar dan salahnya. Ini ketiga uji paradigma, ketiga uji paradigma, dan yang berikutnya terkait dengan proses resolusi yang nantinya akan menentukan baik tidaknya keputusan yang saya ambil untuk permasalahan tersebut. Lalu tantangannya nih Pak dalam mengambil keputusan tersebut biasanya terkait tentang apa? Baik, terkait dengan tantangan itu bagaimana dalam mengambil keputusan? Pastinya setiap ekosistem atau yang saya pimpin memiliki mungkin berbeda baik, sehingga nantinya sebelum saya mengambil keputusan tentunya saya akan menerapkan beberapa refleksi secara bersama. Kemudian nantinya kita menyamakan persepsi sehingga nantinya saat saya
belakangnya keputusan banyak faktor yang nanti mendukung keberhasilan pengambilan keputusan tersebut. Di antaranya saya akan melibatkan juga siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, kemudian saya akan berbicara dengan kasus tersebut, dan juga pastinya yang paling utama kompetensi dari seorang pemimpin sangat membekal yang mampu baik tidaknya sehingga juga mampunya masalah yang Gitu ya Pak ya. Baik, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, tentunya banyak sekali pembelajaran yang bisa diambil hikmahnya ya Pak. Lalu apa hikmah atau yang bisa dipetik dari mengambil keputusan yang biasanya Bapak lakukan? baik. Seorang pemimpin atau pembelajaran dalam keputusan tidak serta-merta secara sepihak, tetapi sebisa mungkin pemimpin harus memberdayakan ekosistem di lembaga yang diambil, sehingga nantinya keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Dan juga harus ingat ada beberapa langkah yang strategis, dan nantinya apa yang terputuskan tepat sasaran dan berdampak untuk kemajuan kebaikan dia jadi terlibat di semua ekosistem yang kita. Baik Pak Lutfi, saya sangat senang dalam mewawancarai Bapak karena banyak hal-hal yang saya dapat pelajari sebagai harus pembelajaran Bapak di masa depan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Lutfi dalam memberikan kesempatan saya dalam berbagi pengalaman dalam mengambil keputusan. Dan kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hari ini saya akan kembali mewawancarai Ibu Kepala Sekolah, dan saat ini saya bersama Ibu Diana Utari Elman STD selaku pemimpin pembelajaran di SDN 4 Karangrejo. Selamat pagi Bu Diana Utari. Selamat pagi, Iman. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Tetap semangat ya Bu ya. Baik Bu, saya mohon izin hari ini untuk mewawancarai Ibu terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dalam tugas demonstrasi kontekstual. Selama Ibu memimpin di sekolah SDN 4 Karangrejo ini tentunya kan ada permasalahan ya Bu ya. Lalu yang saya tanyakan, adakah kasus atau permasalahan di sekolah Ibu pimpin antara kasus yang sama-sama benar tapi bertentangan Ibu? Kalau namanya permasalahan atau kasus itu pasti ada sih, tapi tergantung kita sebagai seorang pemimpin. Kan kita itu banyak menghadapi berbagai karakter. Namanya pemimpin ada anggota. Nah, anggota ini memiliki berbagai banyak karakter. Nah, oleh karena itu sebagai kepala sekolah untuk menyikapi semuanya itu harus bisa satu mawas diri dulu, kemudian bijaksana. Setelah bijaksana, mengamati dulu masalah yang ada. Kita harus pandai-pandai
terkait dari suara terbanyak begitu ya Iya. Bu. Lalu tadi sudah Bu Utari sampaikan hal yang paling efektif nih Bu dalam pengambilan keputusan itu apa? Diawali pembentukan karakter ini, akhirnya mereka peduli, ada guru datang sekali mau pulang, datangi ke ruang kantor, ke ruang mana salim dengan guru yang ada. Kalau dulu tidak ada sebelum diawali pembentukan karakter. Lalu untuk menanggapi suatu permasalahan, pasti kan ada tantangan, ada halangan yang kira-kira tantangan atau halangan yang Ibu temui selama pengambilan keputusan itu apa? Ya halangannya ini memang semua itu nggak mudah, tetapi puji syukur alhamdulillah karena saya adakan buku-buku, mereka mulai ngomong memang buku. Itu yang paling efektif ya Bu, menyampaikan tentang tantangannya. Tentang kedisiplinan, betul. Memang ketika di sini itu minim sekali kedisiplinan, siswanya maupun gurunya. Tapi setelah mulai diterapkan tentang kedisiplinan, mereka kebiasaan, ya karakter sekarang sudah mulai dijalankan lagi. Ya salam senyum sapa sopan santun itu mulai dilaksanakan lagi setiap harinya. Menarik sekali ya penjelasan dari Bu Diana Utari. Lalu pasti dalam sebuah keputusan atau pengambilan sebuah keputusan itu kan Ibu ada waktu tertentu. Apakah ada jadwal khusus untuk langsung menyelesaikan? Apakah langsung di tempat itu juga jika ada masalah? Biasa kita 1 bulan sekali bisa kumpulkan, kita ngobrol, lalu nggak harus rapat, tapi kita selalu sharing, saling saya minta pendapat mereka masing-masing, tukar pendapat, saling mengeluarkan pendapat. Makanya sebelum sekarang Rejo 4 sudah mulai kelihatan Sudah mulai tampak ya. gaungnya di luar ya Bu ya. Ya, Betul. Wah, lalu dalam pengambilan keputusan yang biasanya Ibu ambil, tentunya ada pihak-pihak yang terkait yang membantu atau yang memberikan sebuah support. Nah, siapa saja Bu biasanya yang mendukung atau mengikut sertakan dalam pengambilan keputusan Ibu? semua anggota, semua dewan, Semua dewan ya. semua anggota komite paling murid. Memang itu suatu dilema etika juga ya Bu ya. Luar biasa. Baik, dari semua penjelasan Bu Utari tadi, adakah hikmah yang bisa diambil atau Ibu petik dalam kepemimpinan Ibu di sekolah SDN Patarapujung? Banyak sekali hikmahnya. Hikmahnya saya senang melihat anak-anak yang sekarang sudah mempunyai sopan santun, bekerja, terus sekolahan menjadi hidup. Terus kemudian tentang diri saya, supaya saya semakin sabar, terus semakin adil dalam kepemimpinan, semakin adil untuk memperhatikan mereka. Wah, saya sangat tertarik dan banyak hal yang saya pelajari dengan wawancara hari ini. Tentunya saya akan mengambil sebuah pembelajaran dan akan saya gunakan untuk kelak jika saya menjadi seorang pemimpin pembelajaran seperti Ibu Diana Utari. Dan demikian wawancara saya dengan Bu Diana Utari. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Ibu, dan saya sangat bangga bisa mengambil sebuah pengalaman dari Ibu Diana Utari yang sekarang sudah maju dalam memimpin di sekolah SDN 4 Karangrejo. Terus semangat Bu Diana Utari. Terima kasih Bu Ima. Oke, Sama-sama semangat. Ya, betul. Terima kasih. Dan kita akan kembali pada tugas maupun kesempatan yang lain. Saya undur diri dengan Bu Diana Utari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.